Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom semua. Ya, hari ini saya bagikan satu frasa kata yang digunakan Tuhan Yesus ketika Dia menyebut atau menegur murid-muridnya. Dan salah satu frasa kata yang Tuhan Yesus paling sering gunakan adalah frasa kata kurang percaya. Bahkan kalau Anda pergi ke Injil Matius, Anda akan temukan ada 5 kali dalam 5 peristiwa yang berbeda di mana Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dan menyebut mereka sebagai orang yang kurang percaya. Saya percaya bahwa pergumulan kita mengikuti Tuhan adalah pergumulan bagaimana kita building our faith, bagaimana kita membangun iman kita, dan iman kita tetap bertumbuh dan kuat di dalam Dia. Dan salah satu bahkan perbedaan antara murid-murid sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus dan sesudah mereka dipenuhi Roh Kudus adalah sesudah mereka dipenuhi Roh Kudus mereka berjalan dengan penuh keberanian. Oleh sebab itu mari kita lihat 5 peristiwa dan kita akan mencoba untuk melihat apa yang membuat Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan berkata bahwa kamu kurang percaya, dan apa solusi yang Dia tawarkan kepada mereka supaya mereka bisa growing their faith. Ada kalimat berkata, yang lebih penting daripada iman yang besar adalah iman yang benar. Anda mungkin pernah dengar hari-hari ini. Waktu saya dengar pertama kali, ada sesuatu yang terasa kurang cocok dalam hati saya, walaupun saya sadar itu benar. Tapi saya percaya satu hal, saya percaya bahwa iman benar adalah iman yang bertumbuh menjadi besar. Iman yang benar tidak boleh tetap kecil. Iman yang benar harus iman yang bertumbuh menjadi besar. Tuhan Yesus tidak memuji semua orang yang punya iman. Dia memuji mereka yang punya iman yang besar. Ibu, besarlah imanmu. Dia berkata kepada perwira, dia berkata, belum pernah aku lihat iman sebesar ini di antara orang Israel. Orang-orang yang dipuji bukanlah orang-orang yang punya iman. Orang-orang yang dipuji adalah orang-orang yang punya iman yang besar. Tentu saja kita harus punya iman yang benar, tapi iman yang benar harus bertumbuh menjadi besar. Anda harus bisa membedakan antara tidak percaya dan kurang percaya. Tidak percaya Anda tidak punya percaya. Kurang percaya Anda tidak mencapai standar iman yang Tuhan tetapkan. Dan apa standar iman yang Tuhan tetapkan? Seandainya kamu punya iman sebesar biji sesawi, biji yang paling kecil, tetapi dalam bagian lain dia berkata begini, benar biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara semua sayur-sayuran bahasa Indonesia, tetapi ketika dia bertumbuh, dia menjadi pohon yang paling besar di antara semuanya. Jadi iman yang dia taruh, standar iman yang dia taruh, iman yang bertumbuh, growing faith, iman yang bertumbuh. Oleh sebab itu, Anda akan lihat 5 peristiwa
dan kenapa dia menyebut mereka kurang percaya, dan bagaimana solusi supaya mereka punya iman yang bertumbuh. Oke, nomor satu Anda akan temukan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-30, di mana Tuhan Yesus mengajar tentang kekhawatiran. Dia berkata begini, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya, little faith. Memberikan statement pertama tentang orang yang kurang percaya pada murid-muridnya, justru ketika dia sementara mengajar tentang kekhawatiran. Nah, mari kita benahi dari awal. Saya percaya ketika Tuhan Yesus bicara soal jangan khawatir, saya pernah ajar dulu, bukan berarti kita tidak boleh sama sekali khawatir. Sebab saya kok percaya bahwa sebesar apapun iman Anda, kalau Anda sementara ada di gereja atau di luar rumah, tiba-tiba Anda dapat telepon dari rumah, orang yang Anda kasihi mengalami kecelakaan tiba-tiba, pasti ada sebersit kekhawatiran dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya percaya ketika Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, yang dia maksudkan adalah jangan tinggal di dalam kekhawatiran. Kamu harus mengalahkan kekhawatiran. Kamu harus menang terhadap kekhawatiran. Sebab sama seperti marah. Apakah orang Kristen bisa marah? Menurut Alkitab, bisa. Tetapi yang dilarang oleh Alkitab, yang dilarang oleh Paulus adalah kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Beri waktu. Artinya Anda harus berurusan dengan kemarahan dalam kehidupan Anda, sehingga kemarahan itu tidak membusuk, berubah menjadi kebencian. Yang menjadi racun bagi jiwa kita bukanlah kemarahannya. Yang menjadi racun bagi jiwa kita adalah kebenciannya. Sama dengan kekhawatiran. Kekhawatiran ketika dibiarkan tak terselesaikan, maka kekhawatiran itu akan membusuk menjadi racun yang berubah menjadi ketakutan. Yang berbahaya, Pak Kuana sempat mengatakan, kekhawatiran adalah adiknya ketakutan. Jadi ketakutan lebih tinggi adik. Jadi tapi ketakutan dimulai dari kekhawatiran. Kekhawatiran harus diselesaikan sebelum dia berubah menjadi ketakutan. Dia membusuk menjadi ketakutan. Yang berbahaya bagi jiwa kita bukan khawatirnya. Yang berbahaya bagi jiwa kita adalah ketakutannya. Yang berbahaya bagi jiwa Anda dan saya bukan kecewanya. Yang berbahaya bagi jiwa Anda dan saya ketika kekecewaan membusuk menjadi kepahitan. Yang membunuh jiwa kita bukanlah kekhawatiran tapi ketakutan. Yang membunuh jiwa kita bukan kemarahan tapi kebencian. Yang membunuh jiwa kita bukan kekecewaan tapi kepahitan. Tetapi semua ini selalu bersumber dari ini. Nangkap maksud saya? Jadi sebelum dia membesar, Anda harus menyelesaikan ini. Ketika dia muncul, Anda harus mampu mengalahkan ini sejak dia dari masih kecil. Sebab kalau dibiarkan, maka dia akan membusuk menjadi sesuatu yang berbahaya bagi jiwa Anda dan saya. Saya beri contoh selalu begini. Anda beli ikan goreng, Anda makan ikan goreng, karena terlalu banyak ada sisa. Anda taruh di meja, ada tutup tudung saji. Entah bagaimana urapan Manasye turun dalam hidup Anda. Manasye itu lupa. Anda lupa ada ikan goreng. 1 bulan kemudian baru Anda ingat, astaga ada ikan goreng. Anda buka, berani Anda makan 1 bulan kemudian? Enggak. Kenapa Anda tidak makan? Membusuk. Sesuatu yang Anda makan hari ini belum tentu Anda bisa makan 1 bulan kemudian. Sesuatu yang Anda anggap biasa hari ini belum tentu biasa 1 bulan kemudian. Anda harus berurusan dengan yang namanya kekhawatiran. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang khawatir? Mari kita cari akarnya dari Tuhan Yesus. Matius 6:30 dia bilang begini, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Perhatikan, tidakkah dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Menurut Tuhan Yesus, apa akar dari kekhawatiran? Apa penyebab dari sebuah kekhawatiran? Perhatikan dia berkata, tidakkah dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Baca dalam Matius 6, konteks kekhawatiran. Anda perhatikan berapa kali Tuhan Yesus menggunakan kata lebih.
Bukankah hidupmu lebih daripada apa yang kamu makan? Bukankah hidupmu lebih dari apa yang kamu minum? Bukankah hidupmu lebih dari apa yang kamu pakai? Bukankah kamu lebih daripada burung-burung di udara? Bukankah kamu lebih daripada bunga? Berkali-kali dia berkata, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih. Kenapa? Sebab orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengerti nilai kehidupannya yang sesungguhnya. Mereka tidak pernah tahu the value of their life. Mereka tidak pernah mengerti nilai dalam kehidupan mereka yang sesungguhnya. Orang yang khawatir adalah orang yang memberi nilai dalam hidupnya berdasarkan mahalnya baju, merek baju yang mereka kenakan. Orang yang khawatir adalah orang yang menaruh nilai hidupnya kepada mahalnya arloji yang mereka taruh di pergelangan kiri mereka. Orang yang khawatir adalah orang yang menaruh nilai hidupnya kepada mahalnya sepatu yang mereka pakai, mahalnya mobil yang mereka kendarai, mewah dan luasnya rumah yang mereka tinggali, kesuksesan mereka dalam pekerjaan, uang yang ada dalam deposito dan tabungan mereka, usaha yang mereka. Seseorang yang khawatir adalah orang yang meletakkan nilai hidupnya kepada hal-hal materi yang dia miliki. Itu sebabnya ketika hal-hal materi dalam hidupnya terancam untuk berkurang atau menjadi terganggu, maka dia akan mulai khawatir. Kenapa? Sebab dia meletakkan nilai hidupnya di situ. Dolar tambah naik berarti rupiah tambah turun, berarti uang saya tambah tidak berharga. Dan waktu itu terjadi, dia mulai khawatir. Sebab dia menaruh nilai kehidupannya pada apa yang dia miliki. Dia menaruh nilai kehidupannya pada setiap materi yang dia punya. Dan yang berbahaya dari orang yang menaruh nilai hidupnya kepada kepemilikannya, kepada kesuksesan, keberhasilan yang dia miliki, bukan hanya dia menjadi khawatir, tetapi dia mulai menilai orang lain dengan nilai yang sama. Dia mulai menilai orang lain dengan ukuran yang sama. Dia menilai orang lain dengan baju yang mereka kenakan. Dia menilai orang lain dengan arloji yang dia punya. Dia menilai orang lain dengan sepatu yang dia kenakan. Dia menilai orang lain dengan mobil yang, karena dia sudah lihat mobil orang itu mewah, maka dia akan memperlakukan orang itu berbeda daripada mereka yang hanya naik sepeda motor atau jalan kaki. Dia akan memperlakukan orang berbeda ketika dia datang di rumah orang itu dan dia rumah orang itu mewah dan mahal, megah, maka dia akan memperlakukan orang itu berbeda dengan orang yang rumahnya di jalan gang kepiting gang buntu. Sebab kita mulai memperlakukan seseorang berbeda. Kita mulai menilai orang berdasarkan apa yang mereka miliki. Orang kaya Anda ladeni, orang miskin Anda cuekin. Sebab Anda mulai melihat orang berdasarkan apa yang mereka miliki. Padahal di hadapan Tuhan, the value of man, nilai manusia, itu semua sama. Sama-sama adalah rupa dan gambar Allah, ciptaan Tuhan sendiri. Dalam peristiwa Nuh, Tuhan berkata, kamu sekarang boleh makan daging binat, tetapi kamu tidak boleh makan manusia, dan bahkan kamu tidak boleh membunuh manusia. Sebab manusia adalah rupa dan gambar Allah, sama-sama ciptaan Allah. Dan Paulus berkata, di dalam Kristus antara orang bebas dan budak, hamba, itu sama nilainya. Antara laki-laki dan perempuan, sama nilainya. Antara orang Israel dan bukan orang Israel, sama nilainya. Sebab semua adalah ciptaan daripada Tuhan. Mereka mulai menilai seseorang berdasarkan materi yang mereka miliki. Lihat ayat 31 dan 32. Perhatikan ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu kemudian berkata, kenapa orang khawatir? Sebab mereka tidak mengerti nilai hidup mereka. Kenapa mereka tidak mengerti nilai hidup mereka? Sebab semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Persoalan kekhawatiran ada persoalan pengenalan akan Tuhan. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengerti nilai hidup. Orang yang tidak mengerti nilai hidup adalah orang yang tidak pernah mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Menarik bukan? Ketika dia bicara soal bangsa-bangsa, dia menggunakan kata Allah. Tetapi ketika dia bicara soal kamu, murid-muridnya, dia menyebut itu Bapa. Setuju? Dia bicara soal bangsa-bangsa, dia menyebut kata Allah. Tapi ketika dia bicara kamu, dia tidak menggunakan kata Allah, dia berkata Bapa. Bagi orang lain itu Allah, tetapi bagi kamu dia Bapa. Bapa berarti sumber, Bapa berarti penyedia.
Allah yang menciptakan langit dan bumi bukan Allah yang jauh. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang jauh, tapi juga Allah yang dekat. Sebab dia adalah Bapamu. Makanya doa Bapa kami, Yesus memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa. Kekhawatiran adalah persoalan pengenalan akan Tuhan. Kalau Anda mengenal siapa Tuhan yang Anda dan saya sembah, Anda mengenal siapa Tuhan yang kita ikuti, Anda benar-benar mengenal, Anda tidak akan pernah khawatir. Sebab Anda mengerti nilai hidup Anda yang sesungguhnya. Siapa kita sesungguhnya? Anak dari Bapa. Sebab semakin kita mengenal dia sebagai Bapa, kita tidak akan pernah khawatir. Sebab dia yang mempunyai langit dan bumi, dia menjadi penjamin Anda dan saya. Dia menjadi supporter, dia menjadi penyedia Anda dan saya. Persoalan kekhawatiran adalah persoalan tidak mengenal Allah. Kemudian dia berkata, kalau begitu apa solusinya? Baru masuk ayat 33. Solusinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu solusinya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sebab persoalan kehidupan adalah persoalan rohani. Persoalan hidup bukan persoalan jasmani, persoalan kehidupan adalah persoalan rohani. Saya lama berbeda pendapat dengan Pak Guana tentang segitiga Abraham Maslow. Pak Guana masih ingat. Abraham Maslow berkata, nomor satu, Anda harus memenuhi kebutuhan primer Anda. Makan, minum, pakai, security. Baru kemudian Anda masuk kebutuhan sekunder, kerja dan sebagainya, masa depan, tabungan. Baru kemudian aktualisasi diri dan self-esteem yang paling terakhir. Dan Pak Guana berkata, ini piramida harus dibalik. Dimulai dari self-esteem. Saya bilang persoalannya dengan dunia adalah, karena kita melihat dari angle yang berbeda. Saya setuju saja, tapi angle yang berbeda. Saya berkata persoalannya dengan dunia adalah, dunia selalu melihat dari sini. Tapi ya benar, saya setuju. Harus diputar. Dimulai dari identitas diri. Sebab persoalan kehidupan adalah persoalan rohani. Sama-sama bilang persoalan kehidupan adalah persoalan rohani. Pernikahan adalah rohani. Pekerjaan adalah rohani. Pertemanan adalah rohani. Makanya dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal jasmani, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Ketika Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Paulus berkata, apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Yaitu satu, kebenaran, sama-sama bilang kebenaran. Kejar kebenaran. Nomor dua, kejar damai sejahtera. Nomor tiga, kejar sukacita. Dari mana saya tahu saya menemukan mengejar kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita? Sederhana. Paulus berkata, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh. Jadi kalau Anda mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, bagaimana saya bisa mengejar itu? Bagaimana saya bisa menempatkan itu? Cari Roh Kudus. Sebab dialah sumber kebenaran, dialah sumber damai sejahtera, dialah sumber sukacita. Ketika Anda dan saya berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan berarti keinginan kita letakkan pada Dia. Bukan lagi keinginan daging, melainkan keinginan roh. Galatia pasal 5, bukan keinginan daging. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus bukanlah orang yang hidup oleh keinginan daging, tetapi hidup oleh keinginan roh. Ketika Anda meletakkan keinginan kita kepada Roh Kudus dan belajar untuk mengikuti keinginan Roh Kudus dan bukan keinginan kita, Anda menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan menarik, coba mundur ayat 15. Paulus bagus sekali, dia memberi contoh bagaimana kerajaan itu hadir di tengah-tengah orang percaya. Sebab sama-sama, jika engkau menyakiti hati saudaramu hanya karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak lagi hidup menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus pun telah mati bagi mereka. Lihat, the value of every man is the same. Nilai dari semua manusia itu sama, sebab sama semua kita telah ditebus oleh karena kematian Kristus. Amin.
Kita telah ditebus oleh kematian Kristus. Dia mati bukan hanya untuk orang kaya, dia mati juga untuk orang miskin. Dia mati bukan hanya untuk orang berhasil, dia mati juga untuk orang gagal. Dia mati bukan hanya untuk orang gemuk, dia mati untuk orang langsing. Haleluya. Dan dia bilang bagus sekali, jangan, ini bentuknya, jangan engkau menyakiti saudaramu hanya karena persoalan makanan. Ada satu gereja, jemaatnya berkelahi di hari Natal gara-gara persoalan seragam, warna seragam. Orang kemudian sikut kanan saudara, bunuh saudara, adik kakak berkelahi, orang tua dan anak berkelahi hanya karena persoalan materi. Dan dia berkata, kalau kamu lakukan itu, kamu menyakiti saudaramu hanya karena persoalan makanan, engkau tidak lagi hidup menurut tuntutan kasih. Tanda kehadiran Roh Kudus dalam sebuah komunitas adalah kasih. Di mana ada kasih, di mana ada kesatuan, di situ ada Roh Kudus. Jadi kalau di sini banyak yang berkelahi, tidak ada Roh Kudus. Kalau Anda banyak berkelahi dengan orang lain, berarti tidak ada Roh Kudus di dalam Anda. Ketika hari Pentakosta terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2, salah satu tanda bukan hanya sekedar bahasa asing, tetapi bahasa asing yang diucapkan didengar oleh 13 orang dari bahasa yang berbeda. 13-13-nya mengerti. Sebab Kisah Rasul 2 adalah antitesis dari peristiwa Menara Babel. Dalam Menara Babel, Tuhan memisahkan umat manusia lewat memecah bahasa mereka. Tetapi dalam Kisah Rasul 2, Tuhan menyatukan umat manusia lewat menyatukan bahasa mereka, lewat Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kesatuan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kasih. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada pengorbanan. Dan sesederhana itu Roh Kudus. Kalau Anda mau lihat ada Roh Kudus, nomor satu, bukan hanya sebab bahasa, orang bisa mengkamuflase itu. Orang bisa seakan-akan dia rohani dan penuh Roh Kudus dengan mengucapkan bahasa asli. Artificial, memberi tanda-tanda palsu, artificial, yang kelihatan asli tapi sebenarnya bukan. Tanda yang sesungguhnya menurut saya adalah kasih. Sebab Tuhan Yesus bahkan berkata, inilah tandanya di mana dunia akan mengenal engkau sebagai murid-muridku apabila engkau saling mengasihi. The mark of discipleship is love. Tanda pemuritan adalah kasih, dan menurut saya itu sebabnya hari ini kesatuan adalah sesuatu yang sangat sukar. Sebab dia meletakkan itu sebagai tanda pemuritan. Dia menjadikan itu sebagai tanda kehadiran Roh Kudus dalam sebuah komunitas mesianik orang percaya. Semoga Anda dan saya mengerti apa yang Tuhan mau katakan. Mereka disebut kurang percaya sebab mereka khawatir. Nah, mari sekarang kita lihat bagian kedua. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Yesus tidur di waktu badai. Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi mereka mengikuti Yesus. Dan ketika mereka mengikuti Yesus, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Mereka mengikuti Yesus, Tuhan Yesus bertolak ke seberang, mereka pergi ke seberang. Dan waktu mereka mengikuti Yesus, tiba-tiba angin ribut datang, badai datang. Badai dalam hidup seseorang bisa terjadi waktu Anda tidak taat pada Tuhan, dan badai dalam hidup seseorang bisa terjadi waktu Anda justru lagi taat pada Tuhan. Setiap orang pasti akan punya masalah dalam kehidupan kita. Saya ingatkan Anda sekali lagi. Anda percaya pada Tuhan yang benar, Anda pasti punya masalah. Anda tidak percaya pada Tuhan yang benar, Anda pasti juga punya masalah. Anda tidak percaya Tuhan sekalipun juga pasti akan ada masalah. Sebab masalah adalah bagian dari sebuah kehidupan. Yunus tidak taat, Tuhan suruh Niniwe, dia lari ke Tarsus. Dan waktu dia tidak taat, badai datang dalam hidupnya. Murid-murid taat, Tuhan Yesus bilang mari ke sebelah, mereka mengikuti Yesus. Dan waktu mereka mengikuti Yesus, badai datang. Kalau badai itu datang waktu Anda tidak taat, saran saya sebagai hamba Tuhan, bertobatlah. Tapi badai itu ketika datang waktu Anda taat, saran saya sebagai hamba Tuhan, tetaplah percaya. Oleh sebab itu kebaikan Tuhan tidak bisa diukur dari ada atau tidak ada masalah dalam hidup seseorang. Ada masalah, Tuhan tidak baik. Tidak ada masalah, Tuhan baik. Kita tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dengan ada atau tidak ada masalah dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan hanya bisa diukur oleh satu hal, apa? Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung berhala buatan sang raja. Hukumannya dilempar ke dalam dapur api, dipanaskan 7 kali lipat. Kemalangan orang benar, sungguh kata Amsal, lebih banyak daripada orang fasik. Tetapi waktu mereka mau dilempar, Tuhan tidak pernah cegah mereka.
Tuhan tidak pernah lepaskan mereka dari dapur api. Tuhan tidak pernah tolong mereka supaya tidak dimasukkan dalam dapur api. Seakan-akan Tuhan membiarkan mereka dilempar dalam dapur api. Tetapi apakah Tuhan baik bagi Sadrak, Mesak, Abednego? Tetap baik. Kenapa Tuhan tetap baik? Sebab 3 orang yang dilempar, semua orang lihat ada orang keempat di dalam. Siapa orang keempat? Tuhan. Dia baik bukan karena dia tidak pernah membuat mereka mengalami masalah. Dia baik sebab dia menyertai mereka sekalipun di tengah-tengah masalah. Amin. Daniel dilempar di lubang singa, Tuhan menyertai Daniel. Itu sebabnya Tuhan baik bagi Daniel. Dan janji Tuhan kepada setiap kita yang percaya adalah, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Itulah kebaikan Tuhan. Selama Anda tahu Tuhan masih menyertai kita, apapun yang kita alami, kita akan tetap berkata Tuhan baik. Amin. Dan yang luar biasanya, Yesus bisa tidur. Sebab dia percaya pada kebaikan Bapa. Dia mengenal siapa Allah yang empunya langit dan bumi, yang menjadi penguasa dari semua badai. Itu Bapa yang bertanggung jawab atas hidupnya dia. Dia bisa tidur. Terus ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Kita sebut apa orang yang minta tolong sama Tuhan? Kita sebut orang itu lagi berdoa. Setuju? Anehnya mereka mengikuti Yesus, mereka berdoa. Selesai ayat 26. Ayat 26 berkata, dia berkata kepada mereka, mengapa kamu? Matius 6, dia bicara soal jangan kamu khawatir. Matius 8, tiba-tiba dia berkata, mengapa kamu? Dalam 2 pasal kekhawatiran berubah menjadi ketakutan. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Nah, kenapa Tuhan Yesus kalau begitu menyebut mereka kurang percaya? Sebab mereka takut. Oke. Tapi mari Anda lihat Markus pasal, lihat cerita yang sama, tapi dalam penulis yang berbeda. Markus pasal 4 ayat 38. Matius berkata, mereka berseru pada Yesus, Tuhan, tolonglah, kami mau mati. Tapi dalam Markus 4:38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya sama-sama, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ingat tadi, Matius, waktu dalam Injil Matius, mereka panggil Yesus apa tadi? Injil Matius, Tuhan, tolonglah kami binasa. Tapi dalam Markus, dia panggil siapa? Guru. Ingat tadi Matius pasal 6, persoalan kekhawatiran adalah persoalan pengenalan akan Tuhan. Dan karena pengenalan berbeda dalam Matius pasal 8, mereka bilang Tuhan, maka kalimat yang mengikuti Matius 8 tidak perlu dipindah. Matius 8, kalimat yang mengikuti, tolonglah kami binasa, itu adalah kalimat permintaan. Setuju? Tapi ketika Markus 4:38 catat guru, maka kalimat yang mengikuti berikut adalah kalimat yang menyalahkan. Tidak pedulikah kamu kalau kami binasa? Pak, kenapa Matius dan Markus berbeda kalimatnya? Matius bagian dari murid Tuhan Yesus. Saya percaya dia ada di situ. Dan itu yang dia katakan, Tuhan tolonglah kami binasa. Bagaimana dengan Markus? Markus tidak termasuk dari 12 murid inti Tuhan Yesus. Berarti dalam peristiwa ini, kemungkinan besar Markus tidak ada. Kalau begitu Markus tahu ini cerita dari mana? Markus, menurut Alkitab, adalah juru tulis Petrus. Jadi kemungkinan besar kalimat guru tidak pedulikah kamu kalau kami binasa itu keluar dari mulut siapa? Petrus. Berarti kemudian Tuhan berkata, kenapa kamu takut hai orang yang kurang percaya? Sebab menurut saya mereka underestimate Jesus. Mereka merendahkan nilai dari Yesus yang sesungguhnya. Mereka meremehkan Yesus. Coba kembali ke Matius pasal 8 ayat yang ke-26 dan 27. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27, lihat mereka. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada. Jadi pada dasarnya mereka tidak pernah mengenal Yesus in the fullness of His glory. Kalau bicara Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang kusta menjadi tahir, mereka percaya. Tuhan Yesus apakah sanggup membuat orang lumpuh berjalan? Mereka percaya. Tuhan Yesus apakah sanggup membuat orang buta melihat? Mereka percaya. Tapi dalam peristiwa itu, apakah Yesus sanggup menguasai alam? Mereka tidak percaya.
Makanya mereka bertanya, orang apakah dia ini? Mereka underestimate Jesus. Mereka meremehkan Yesus. Mereka mengikuti Yesus, tetapi Yesus yang mereka kenal bukan Yesus in the fullness of His glory. Bukan Yesus dalam kepenuhan kemuliaannya. Dan seringkali kita sama. Saya masih ingat satu kali teman saya cerita, dia pelayanan di pedalaman. Dia cerita bagaimana rekan pendeta, sesama pendeta yang ada di pedalaman, itu satu kali punya jemaat meninggal. Jemaat meninggal. Jadi suami, jadi kepala rumah tangga meninggal. Datanglah istrinya dan anak-anaknya dan adik-adiknya nangis di hadapan pendeta. Pak Pendeta, suami saya meninggal. Dan Pak Pendeta kaget, astaga, meninggal. Bagaimana ini? Nanti dikuburkan kapan? Dan istrinya berkata, Pak Pendeta, saya belum siap kehilangan suami saya. Anak-anak masih kecil. Dia tulang punggung keluarga kami. Saya tidak tahu harus buat apa kalau suami saya tidak ada. Pendeta berkata, Ibu tenanglah, Tuhan tolong. Tapi saya belum siap, Pak Pendeta. Pendeta berkata terus, Ibu mau apa dari saya? Pak Pendeta, saya baca di Alkitab, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Pak Pendeta, tolong, suami saya bangkit dari antara orang mati. Pendeta berkata, Bu, soal nyawa bukan urusan saya. Itu sudah urusan Tuhan. Kalau begitu Pak Pendeta tolong berdoa supaya Tuhan membangkitkan suami saya. Pendeta berkata, Ibu, ini sudah bagian dari rencana Tuhan. Tapi Pak Pendeta, zaman dulu orang mati Tuhan bangkitkan. Singkat cerita, akhirnya ketemu titik temu. Pendeta bilang, Ibu, begini, saya berdoa, Ibu ya. Tapi kalau dia tidak bangkit, Ibu jangan kecewa sama Tuhan. Ibu terima ya? Iya Pak Pendeta, doakan. Iya saya berdoa ya Pak Pendeta, Ibu ya. Tapi kalau suami Anda tidak bangkit dari kematian, Ibu harus bisa terima ya. Tuhan nanti pasti tolong. Iya Pak Pendeta, tapi doakan. Pak Pendeta akhirnya datang ke rumah. Datang di depan ranjang jenazah sang suami. Dan berkata, Tuhan, kami dengar dan baca dalam Alkitab, 2000 tahun yang lalu orang mati Engkau bangkitkan. Hari ini kami berdiri di atas kebenaran yang sama. Hamba oleh sebab itu berdoa dalam nama Yesus, Bapak bangkitlah. Dan Bapak itu tiba-tiba buka mata. Tiba-tiba dia duduk. Anda mau tahu siapa yang lari pertama? Pendeta lari nomor 1. Sebab dia sendiri tidak percaya doanya. Hari ini Anda ketawa, tapi berapa banyak dari jemaat berkata, aduh Pak, Tuhan luar biasa ya. Saya tidak nyangka loh Tuhan tolong. Loh selama ini ibu berdoa apa? Ya supaya Tuhan tolong. Tapi saya nggak nyangka kalau Tuhan mau tolong. Anda selalu meremehkan Tuhan. Kita meremehkan kebaikannya. Kita menyalahkan dia sebab kita meremehkan kuasanya. Kita meremehkan niat hatinya. Kita meremehkan pribadinya. Kita meremehkan kemuliaannya. Itu sebabnya ditutup dengan kalimat mereka bertanya, dan itulah solusi from the growing faith. Solusinya adalah keep asking, keep asking, keep asking, keep asking, terus bertanya, sebab kebenaran tidak pernah takut untuk dipertanyakan. Dan kebenaran harus dipertanyakan sebagai bagian dari perjalanan kita untuk mengenal dia lebih dalam. Pertanyaan tidak seharusnya membuat Anda kecewa. Pertanyaan seharusnya membuat kita ingin mengenal dia lebih dalam. Makanya Anda lihat tadi dari Matius pasal 8. Orang apakah dia ini? Nanti akhirnya ada di Matius 16. Ingat Matius 16, Tuhan Yesus kemudian berkata, sudah 8 pasal berlalu, sekarang menurut kata orang, siapakah aku ini? Mereka jawab, orang berkata engkau salah seorang daripada nabi. Jadi sejak dari Matius 8, mereka mulai mencari tahu siapa Tuhan. Mulai mencari tahu siapa Tuhan. Dan kemudian dia berkata, sekarang menurut katamu, apa kesimpulan yang kamu ambil? Menurut katamu siapakah aku ini? Dari 12, hanya satu yang bisa jawab pada waktu itu. Dan itulah Petrus, dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagia Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. And in this revelation, di atas pewahyuan inilah aku akan membangun gerejaku. Setiap mujizat harusnya membawa kita untuk mengenal dia makin dalam.
Mujizat bukan hanya jawaban akhir Tuhan terhadap doa-doa kita, tetapi mujizat adalah pembelajaran, adalah pelajaran yang Tuhan beri supaya kita mengenal Dia makin dalam. Artinya apa, Pak Doni? Artinya semakin banyak Anda terima mujizat, seharusnya iman Anda tidak makin goyah. Semakin banyak Anda terima mujizat, seharusnya Anda tidak mudah untuk menjadi bimbang. Seharusnya semakin banyak Anda melihat pertolongan Tuhan, seharusnya kita mengenal Dia makin dalam. Sebab Dia reveal Himself, Dia menyatakan dirinya dalam setiap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Siapakah orang ini? Siapakah Dia? Masihkah kita masih terus mengejar Tuhan? Masihkah kita terus bertanya, siapa Dia? Siapa Dia? Apa yang dulu saya percaya 10 tahun lalu, belum tentu saya percaya lagi hari ini. Sebab saya punya pengalaman pewahyuan yang berbeda hari ini. Sebab terus mengejar, terus bertanya. Makanya saya katakan, kita bukan student of Christ, kita disciples of Christ. Kita mengenal Dia bukan hanya di bangku kelas, kita mengenal Dia ketika kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Siapakah Dia? Makanya peristiwa ketiga, Matius pasal 14 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Anda tahu ceritanya. Mereka mengalami badai sekali lagi. Tuhan Yesus hendak menolong mereka. Dia berjalan di atas air. Dan Petrus ketika mereka, itu Tuhan, itu hantu, itu hantu, itu Tuhan, itu hantu. Dan kemudian untuk membuktikan bahwa Yesus Tuhan, Petrus berseru dan menjawab, Tuhan. Tadi dia panggil, tadi di Markus 4, dia panggil Tuhan siapa? Guru. Apabila engkau itu, lihat permintaan bukan menyalahkan. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus belajar dari Matius pasal 8. Dia belajar untuk punya permintaan yang berani. Dia sudah tidak lagi meremehkan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala alam semesta. Karena Dia berkuasa atas alam semesta, berarti Dia bisa buat aku pun berjalan di atas air. Masih punya permintaan yang berani? Atau permintaan kita ada permintaan yang takut, intimidatif? Saya setuju. Tidak semua doa menurut keinginan kita Tuhan jawab. Tapi jangan pernah Anda kemudian, istilah saya, ketika berdoa, kita sudah menyediakan sekoci penyelamat. Kalau kita berdoa, sudah ada sekoci penyelamat. Permintaan kita bukanlah permintaan yang berani. Permintaan kita menjadi permintaan yang terlalu intimidatif, terlalu takut, sehingga tidak berani meminta hal-hal yang besar di hadapan Tuhan. Petrus tidak pernah lihat orang berjalan di atas air. Setuju? Itu pertama kali dia lihat orang berjalan di atas air. Dia bisa bilang, itu Yesus Tuhan. Tetapi dia bilang, kalau engkau Tuhan yang sama, make me walk on the water. Bisakah kita punya iman yang berani kalau seperti itu? Kalau kita sudah permisi, hanya Dia yang bisa, saya tidak bisa. Orang sakit, ya, kalau lihat keadaan sebentar lagi, inna ilahi wa inna ilaihi, penutup terakhir, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Tidak ada salah dengan doa itu. Yesus mendoakan itu. Tetapi kalau pikiran Anda sudah, apa yang saya minta Tuhan belum tentu akan jawab, maka Anda dan saya tidak akan pernah memohon sesuatu yang besar di hadapan Tuhan. Petrus belajar. Ayat berikutnya 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, bagian lain, ketika dilihatnya angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan kemudian segera, Yesus menjulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kembali dia menegur Petrus. Kenapa? Kenapa orang yang kurang percaya, nomor satu, khawatir. Nomor dua, orang yang kurang percaya underestimate Jesus, meremehkan Yesus. Nomor tiga, orang yang kurang percaya adalah orang yang selalu melihat tanda. Ketika ada angin, ada gelombang, dia lihat tanda. Tadinya berani, tapi ketika dia lihat tanda, menjadi takut. Orang Kristen seringkali butuh air pemancing pompa. Kalau lagi ngalami hadirat Tuhan luar biasa, penyembahan luar biasa, pulang dari sini semangat. Wah, hadirat Tuhan luar biasa. Minggu depan Anda datang semangat. Tapi kemudian sampai di rumah, Anda lihat masalah muncul, kembali lagi turun. Selalu lihat tanda.
Kalau ketemu pendeta sakti, oh semangat. Tapi ketika apa yang dinubuatkan tidak terjadi, lemas. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, sebab lihat tanda. Ada banyak orang selalu cari tanda. Orang yang percaya, dia membawa tanda. Orang yang kurang percaya, selalu cari tanda. Tuhan bilang, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Dan kalau kamu percaya, maka tanda-tanda ini akan... Orang percaya membawa tanda. Orang kurang percaya, selalu cari tanda. Minta tanda. Butuh dipompa terus, pompa terus, pompa terus. Pompa tidak punya kemampuan untuk menjaga api yang ada di dalam hidupnya. Selalu butuh pompa baru, selalu butuh sesuatu untuk buat dia semangat dan semangat. Dia tidak punya kemampuan satu sistem yang membuat dia tetap menyala di dalam Tuhan. Dan apa solusinya? Lihat ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun menjadi redalah. Terus ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu apa? Menyembah dia, katanya. Sekarang Anda tahu dari mana Matius 16 Petrus kalimat itu berkata? Matius 14. Pengenalan itu mulai bertambah. Tapi di waktu yang sama dia buka satu kelemahan demi satu kelemahan. Solusinya adalah worship. Penyembahan adalah satu tempat di mana kita menerima the fullness of Jesus, the fullness of God. Dia makin bertambah, ku makin berkurang. Makanya dalam penyembahan tidak ada self-promotion. Sebab penyembahan, esensi dari penyembahan adalah self-denial. Ketika kita mempromosi diri sendiri, itu bukan lagi penyembahan pada Tuhan yang sejati. Sebab penyembahan membawa kita kepada self-denial, penyangkalan diri. Dia sesungguhnya anak Allah. Biar dia makin bertambah, ku makin berkurang. Mari kita datang pada Tuhan.